Sejarah Desa Bantarwaru. Pada tahun 1482, di Desa Kedongdong diadakan Pesta Raja Parademam dan Kompeni Belanda yang menjadi Raja Sultan di Kesultanan Cirebon waktu itu bernama Kesultanan Pakungwati. Pada waktu pesta, Raja Singorel dan Syekh Bentong menyerang Belanda, dibantu oleh rakyat sekitarnya. Lokasi perang di lapangan TIGLBR Saya sebelah barat Desa Kedongdong dan sekarang termasuk wilayah Desa Kodasari dan Susukan. Peperangan yang sangat tidak seimbang antara jumlah kompeni Belanda dengan pasukan Syekh Ngora dan Syekh Bentong, sehingga pasukan Syekh Ngora dan Syekh Bentong mengalami kekalahan. Pada waktu Syekh Ngora lari dari kejaran pasukan kompeni Belanda ke arah barat, ada hutan belantara yang banyak sekali ditumbuhi pohon waru. Beliau membuka hutan dengan menggunakan selendang mayang cinde. Bila mana selendang itu dilempar menjadi api mulai membuka hutan. Tahun-tahun 1568 seluruh warga Kesultanan Cirebon berduka cita berpulang ke alam baka Syekh Ngora setelah berusia 120 tahun dikuburkan di Astana Gunung Jati Cirebon di depan Pangimaman Masjid. Astana disebut Jen Bantarwaru. Setelah Ki Gede Bantarwaru wafat, Pangeran Walangsungsang alias Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon Paman Sunan Gunung Jati yang merupakan murid dari Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurjati mengutus Buyut Cidung untuk meneruskan perjuangan Ki Gede Bantarwaru karena tempat itu dipersiapkan untuk persinggahan atau sindahnya para pejuang atau penggeden, bahkan menjadi tempat persembunyian. Para penggeden itu tidak hanya dari Kesultanan Cirebon, tetapi juga dari kerajaan lainnya. Mengingat zaman itu, kerajaan Pakuan Pajajaran yang dipimpin Prabu Siliwangi ayah Pangeran Walangsungsang masih berkuasa di dataran Pasundan. Jejak berupa situs atau peninggalan lainnya dari orang agung sendiri nyari tidak bisa ditemui sekarang. Namun begitu, terdapat sisi lain yang masih disimpan oleh penggeden. Misalnya, Syekh Maulana dari Kesultanan Cirebon yang menyimpan ilmu kanuragannya berupa keris dan batu merah delima berbentuk kemangmang pewujuda. Mungkin kodam dari Banaspati di Pinang Seraya sekarang Buyut Raya. Konon, pusaka tersebut hanya bisa diambil oleh keturunannya. Atau, cerita Syekh Masran bin Malik juga dari Cirebon yang diutus untuk menaklukkan dan mengusir bangsa lelembut di bantaran Kali Cimanuk wilayah Buyut Kate, Basuh Cilik dan Basuh Gede. Lelembut yang tidak bersahabat dengan manusia itu ditaklukkan untuk diusir. Sebagian yang mengikuti Jawa sama dengan manut masih tersisa sampai sekarang. Tidak heran, sampai saat ini banyak orang dari sejumlah wilayah yang berziarah di Buyut Pejaratan yang ada di Bantarwaru. Tentang Buyut Cidum, tidak ada informasi menyebutkan nama aslinya siapa, tetapi Cidum sendiri diambil dari bahasa Sunda yakni Cedium, artinya sejul, karena mendung atau sendu. Mengingat wilayah yang dihuni Buyut Cidum, sekarang Pejaratan Buyut Cidum begitu sepi suasananya. Ternyata, pada waktu yang sama juga, dua wilayah lainnya dibuka oleh kedua adik Buyut Cidun, yakni Buyut Arsitem di kawasan Desa Sumber Jati 7 yang berbatasan dengan Indramayu, dan Buyut Depok di kawasan Samban dan Cigason, Palasa. Seiring dibukanya pemukiman baru bernama Bantarwaru, para penduduk dari luar daerah mulai masuk. Sedikitnya, terceritakan ada 6 rumpun yang menjadi cikal bakal berkembang atau menjadi nenek moyang masyarakat Bantarwaru dan Ligung. Pertama berasal dari tanah Cakrabuana, Cirebon, dan Cirebon Girang, termasuk Buyut Cidung, juga berasal dari tanah Cirebon. Selain itu, rumpun Galunggung yang datang dari tanah Sunda juga banyak migran ke Bantarwaru. Selanjutnya, berdatangan dari kawasan lainnya, seperti Indramayu, Tegal, dan daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi, bisa dimafhumi kenapa penggunaan bahasa masyarakat Bantarwaru dan Ligung didominasi Jawa. Namun sebagian penggunaan bahasanya juga mengadopsi sejumlah kosakata Sunda. Hadirnya banyak rumpun juga menjadikan banyaknya buyut pejaratan. Sekiranya terdapat 7 yang semuanya berlokasi di Bantarwaru. Buyut pejaratan yang paling tua, yakni Buyut Cidung. Namanya diambil dari nama tokoh yang membuka alas menjadi pemukiman itu. Kemudian Buyut Raya, nama tersebut diambil dari nama Pinang Seraya.
Tidak nyata siapa orangnya, tetapi diceritakan orang agung sakti yang pernah tinggal. Lantas namanya dijadikan nama pejaratan. Jauh setelah itu, terdapat Buyut Panggi atau Buyut Kuru yang berada di Lunggendu, Dukuasin. Keberadaan Buyut Kuru sebagai sesepuh di kawasan tersebut. Terus, pejaratan Buyut Nurilah yang letaknya di belakang Balai Desa Bantarwaru. Buyut Nurilah adalah seorang petapa dari Indramayu yang hingga akhir hayatnya dimakamkan di tempat tersebut. Adapun Buyut Kati, namanya diambil dari saudagar beras bernama Katijah yang dimakamkan di lokasi tersebut. Sementara lainnya, terdapat Buyut Tekong dan Buyut Slamet. Intinya, penamaan Buyut diambil dari masyarakat Tokos pada fase-fase tertentu di Bantarwaru. Mengenai pemisahan kawasan sendiri, baru belakangan dilakukan menjadi dua wilayah. Pada masa Buyut Cidun, dan sesudahnya hingga paling tidak masa kemerdekaan, dua kawasan tersebut masih menyatu. Namun begitu, muasal perbatasan Bantarwaru Ligum yakni Kalimati, yang sekarang Kalimati itu sudah ditutup.